Ya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1, kelas 1B, kelompok 2 ingin mewawancarai Bapak tentang wawasan kebangsaan yang dikaitkan dengan nilai berakhlak. Ya. Dengan Bapak siapa? Pak Nur Jenkin, Kepala PTPK Kabupaten Kota. Terima kasih atas kesempatannya Bapak. Saya mulai ya Pak. Silakan. Apa wawasan kebangsaan menurut Bapak? Menurut kami, wawasan kebangsaan itu adalah merupakan cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pentingkah wawasan kebangsaan bagi warga negara dan kenapa Bapak? Sangat penting sekali ya, karena dengan kita memiliki wawasan kebangsaan, kita akan selalu berusaha menjadi warga negara yang baik dan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Bagaimana mengimplementasikan wawasan kebangsaan dalam pekerjaan Bapak? Dalam hal mengimplementasikan dalam pekerjaan, yaitu yang pertama kita selalu menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam pembukaan dan penutupan kegiatan pelatihan. Yang kedua, menggunakan bahasa Indonesia ya, dalam keseharian kita bekerja. Dan yang ketiga, kita selalu menjunjung nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1940. Apakah sikap adaptif sudah diterapkan di lingkungan instansi UPTJBLK? Iya, sikap adaptif kita selalu terapkan ya, dengan menyesuaikan perubahan-perubahan dalam kebijakan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas dalam melaksanakan kegiatan untuk lebih memudahkan pekerjaan. Apakah dalam instansi UPTJBLK sudah mengimplementasikan sikap kolaboratif yang baik? Iya, sudah kita berusaha melakukannya, yaitu satu dengan bekerja sama baik dengan instansi pemerintah maupun swasta. Seperti contohnya kalau dengan instansi pemerintah, yaitu dengan bidang tenaga kerja ya, dalam kelanjutan kegiatan pelatihan, kemudian dengan instansi di luar pemerintah yaitu perusahaan, yaitu dalam hal kegiatan kerjasama pelatihan maupun penempatan tenaga kerja. Terima kasih Bapak, saya cukupkan wawancara hari ini. Terima kasih atas waktunya. Wawasan kebangsaan menurut Bapak? Wawasan kebangsaan ya? Ya. Oke. Kalau dari katanya itu ada dua ya. Kalau menurut saya ada wawasan, ada kebangsaan. Kalau wawasan sendiri itu kan dari istilah Jawa wawasan. Ya kurang lebih artinya ya pandangan atau cara berpikir ya. Wawasan itu kan kita harus punya wawasan, artinya menurut saya wawasan itu cara pandang atau cara berpikir. Jika digabungkan dengan kata yang kedua, kebangsaan, tentunya ya wawasan kebangsaan ini memiliki arti atau memiliki definisi sebagai cara pandang kita atau bangsa kita terhadap dirinya sendiri, bagaimana dalam hidup bernegara, bagaimana hidup berdampingan dengan suku atau agama yang lain. Jadi istilahnya wawasan kebangsaan itu bisa digarisbesarkan bagaimana kita memandang atau bangsa Indonesia memandang tentang dirinya sendiri, dikenali dan saling berinteraksi dalam mencapai satu tujuan. Itu cara pandang dalam skop kebangsaan menurut saya yaitu. Lalu pentingkah wawasan kebangsaan bagi warga negara, Pak? Wah ya tentu penting. Kalau tidak ada itu, tentunya kita tidak saling kenal, tidak mengenali diri sendiri. Suku Jawa nanti tidak kenal dengan suku yang lain. Akhirnya negara kan ya pecah-pecah, bercerai-berai, tidak ada persatuan. Semua bangsa atau anak bangsa merasa dirinya yang paling utama atau paling yang punya hak, itu kan harusnya bisa diredam dengan wawasan ini. Jadi kita harus sadar semua anak bangsa itu sederajat,
punya tanggung yang sama, saling menghormati, sehingga cita-cita para pendiri bangsa ini bisa dicapai. Jadi Apa wawasan kebangsaan menurut Bapak? Wawasan kebangsaan menurut saya itu adalah suatu cara pandang mengenai bangsa Indonesia, terutama terhadap lingkungan saudara. Jadi termasuk lingkungan instansi, lingkungan rumah, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan. Jadi misalnya saudara nanti misalnya ada tinggal di suatu tempat atau berkomunitas dengan masyarakat itu dengan mengutamakan persatuan kesatuan dalam arti jangan membuat provokasi dan sebagainya. Seperti itu. Untuk contoh penerapan wawasan kebangsaan di instansi khususnya di Kominfo, Cara penerapan yang paling mudah adalah yang pertama adalah disiplin dalam masuk kerja, mematuhi aturan-aturan yang ada di Diskominfo. Saudara bisa menerapkan 8 jalur disiplin seperti itu. Terus yang ketiga, bagaimana penerapan sikap akuntabilitas di Kominfo, apalagi di bidang informatika? Sistem akuntabilitas itu adalah sistem transparansi ya, menurut saya sistem ketransparan dalam hal bekerja. Jadi penerapannya melihat sesuai dengan tingkatan. Kalau saudara ini posisinya di staf itu dalam arti saudara harus setiap ketika diberi tugas itu harus melaporkan kepada atasan. Itu contoh. Jadi jangan ada yang ditutup-tutupi. Artinya transparan. Artinya dengan misalkan melaksanakan tugas itu progresnya sampai mana itu disampaikan apa adanya. Kalau misalkan ada kendala itu bisa disampaikan dan nanti atasan akan memberi solusi. Untuk pertanyaan keempat, gimana penerapan sikap harmonis yang tetap menjalin dengan rekan kerja, Pak? Cara sikap harmonis itu adalah satu bentuk sikap yang satu bentuk sikap yang kondusif. Satu bentuk sikap yang kondusif, tidak istilahnya terhadap rekan kerja itu tidak ada rasa musuh, tidak ada saling mencibir, dan yang paling utama di dalam di bidang informatika adalah kita ini adalah satu tim, jadi saling mendukung, saling menunjang. Apabila ada teman yang kesulitan dalam melakukan tugas, seandainya Anda bisa, Anda bantu. Terus bagaimana cara menumbuhkan sikap loyalitas terhadap instansi atau pemerintah daerah? Cara menumbuhkan sikap loyalitas adalah satu kepatuhan atau terhadap instansi. Terhadap instansi itu adalah jenengan saudara bisa melaksanakan perintah tugas dari atasan, dari dinas, itu adalah satu bentuk loyalitas. Jadi dengan melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang ada, sesuai dengan mekanisme yang ada. Misalnya jenengan mengerjakan suatu pekerjaan, memang kalau mekanismenya melalui tahapan A, B, C, D itu harus dengan lalui. Dan produk dari pelaksanaan tugas itu atau outputnya itu jenengan harus jelas, dan itu nanti juga disampaikan kepada pimpinan.